tentang pengelolaan sumber daya dibawakan oleh Ibu Rani Widianti. Silakan kepada Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti dulu, mungkin tidak panjang, sekitar 10 sampai 15 menit saja. Saya awali dengan kalau makan pantun ya Bapak Ibu. Kalau makan jangan berserakan. Jaga dapur biar tidak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin boleh saya persilahkan. Kesamudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Oke, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Widianti. Saya saat ini mengajar di SD Sukarno 7 pagi di kelas 6. Hari ini saya akan bahas tentang identifikasi aset dalam pengelolaan sumber daya. Ketika Bu Rani hari ini bahas tentang apa? Aset. Jadi pikiran, kok aset? Kok aset? Apaan sih kok aset? Jadi dalam pikiran teman-teman, aset yang mungkin kaitannya sama tugas barang yang ada di sekolah dan tugas sekolah. Kok ada aset itu? Oh tenang, ini tidak mencakup ke sana, tapi pasti ada menyenggol ke sananya. Oke, aset ini ternyata sebuah pendekatan berbasis aset atau aset based thinking. Nah, ini penemuan baru lagi dan baru di awal untuk saya. Mungkin karena sekarang sudah sering digaungkan di pelatihan saya atau pendidikan saya, jadi sudah terbiasa. Dan ini sebenarnya sudah terbiasa, namanya saja yang berubah. Jadi ada aset based thinking, padahal kita semua sebenarnya sudah melakukan. Pendekatan berbasis aset ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Nah, apa aja sih di aset ini dan apa sih maksudnya? Yaitu pendekatan untuk mengenali, menggali, dan menganalisis dan memetakan potensi sumber daya 7 aset utama ke daerah ataupun sekolah. Dengan pendekatan berbasis aset atau aset based thinking ini selanjutnya memanfaatkan dan memperdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya zaman sekarang kurikulum merdeka atau sering digaungkan profil pelajar Pancasila yang pada ujungnya selalu berpusat pada murid. Nah, aset-aset ini yang kita optimalkan. Apa yang ada di sekolah, apa yang ada di sekitar. Nah, disebutnya 7 aset utama. Baik itu daerah sekolah ataupun sekolah. Karena kemarin pandemi 2 tahun itu tidak bisa mengoptimalkan aset. Nah, saatnya sekarang kita bisa mengoptimalkan aset. Apa aja sih tujuan dari saya menginformasikan ini adalah agar kita sebagai guru dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatan secara. Jadi tujuannya adalah pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar kita. Kita sering kali hanya terkurung di dalam ruang kelas untuk pembelajaran. Iya atau iya? Iya. 90% guru terkurung di dalam kelas tanpa memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Nah, aset 7 aset tadi apa aja sih? Ada aset manusia, ada aset sosial, aset fisik, aset lingkungan alam, aset politik, dan aset finansial. Kemudian ada aset agama atau budaya. Nah, kita bahas sedikit satu-satu, tidak banyak dan tidak lama insya Allah. Yang pertama aset manusia. Siapa aja sih aset manusia? Aset manusia itu apa yang ada di dalam sekolah dan apa yang ada di luar sekolah. Jadi sumber daya manusianya ada kepala sekolah, guru, dokter, ada perawat. Kok ada dokter, ada perawat sih? Ada pengrajin pernak-pernik pasar, ada guru penggerak, ada kelompok seni, ada tokoh masyarakat, ada pelatih olahraga, hiburan. Kan yang ada di sekolah, kan aset sekolah. Ternyata kita salah. Aset kan bukan hanya ada yang ada di dalam sekolah.
di dalam sekolah itu udah biasa dilihat anak-anak dan sudah lumrah. Mereka tidak hidup bermasyarakat, mereka tidak belajar dari luar, mereka seperti katak dalam tempurung, hanya belajar di dalam aja. Ternyata banyak hal yang bisa mereka pelajari. Contohnya hari ini ada pelatihan dokter kecil. Berarti sekolah kita sudah hebat karena sekolah kita sudah memanfaatkan aset yang ada di sekitar. Jadi bukan hanya guru aja, bukan hanya kepala sekolah saja, bukan hanya pendik yang ada di dalam sekolah. Ternyata di luar sekolah juga kita bisa menggunakan. Bukan dipergunakan, maaf, kita manfaatkan. Nanti ada kaitannya sama aset politik ya. Hari ini dokter datang ke sekolah kita, pihak puskesmas datang ke sekolah kita memberikan materi untuk dokter kecil. Dan akhirnya aset utama kita kan murid ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran itu nyampe ke murid. Paling enggak teman-temannya seperti saya, ketika saya mendapatkan ilmu seperti Ibu Nurul mendapatkan ilmu, masuklah bisa menggetarkan ke yang lain. Nah, teman-teman yang mendapat pelatihan dokter kecil itu bisa menggetarkan program ini sangat bagus karena dia bukan belajar hanya dari gurunya saja. Ternyata kita bisa belajar dari orang lain seperti dokter yang datang ke sekolah-sekolah seperti yang akan berlangsung di Susukan 7. Kemudian ada aset sosial. Ternyata komunitas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah ada hubungannya sama kita. Nah, komite sekolah dari latar belakang profesi yang beragam mendukung dan membantu dalam program dan visi misi sekolah serta berkolaborasi dengan sekolah dan dengan masyarakat. Masyarakat sekitar sekolah juga hubungan sosial terjalin antara warga sekolah dengan masyarakat. Adanya dukungan dari masyarakat sekitar sekolah terhadap keberlangsungan proses pembelajaran salah satunya adalah dalam penegakan disiplin. Kok apa hubungannya sama masyarakat sekitar? Orang tua kita bangunin anak pagi, itu orang tua kita itu aset buat sekolah, buat anak-anak kita. Anaknya datang tepat waktu, bahkan 6:30 di sekolah kita sudah baris rapi. Berarti orang tua termasuk membantu kita dan mereka adalah aset kita. Mereka bangunin anaknya pagi-pagi, datang ke sekolah, jangan sampai telat. Narik-narik anaknya, mandi ayo cepat. Itu salah satu aset. Berarti kita membutuhkan orang tua. Coba anaknya yang hobi tidur atau nggak dengar alarm. Gimana kita tanpa orang tua? Mereka datang terlambat, akhirnya disebutnya sekolah yang tidak disiplin. Nah, ternyata kedisiplinan itu muncul juga dari orang tua murid, bantuan dari orang tua murid. Selama komite tersebut mendukung apa yang diprogramkan sekolah itu menjadi aset kita. Karena kita memang tidak bisa sendiri asetnya. Contohnya program aset. Nah, melaksanakan kurban di sekolah dan dibagikan kepada murid dan warga masyarakat. Insya Allah kita akan melaksanakan program kurban dan sudah berjalan dari tahun ke tahun dan kedepannya pun seperti itu. Ternyata kita sudah memanfaatkan aset sosial, memberikan sebagian dari kurban untuk masyarakat yang ada di sekolah dan kerjasama dengan orang tua murid dalam rangka memperingati Hari Guru ini. Bapak Ibu guru hebat. Insya Allah pada tanggal 25 November kita akan memperingati itu. Kita juga ternyata meminta bantuan atau memanfaatkan aset sosial dengan meminta orang tua murid, kita memohon bantuan orang tua murid untuk bersama-sama melakukan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Guru yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 25 untuk lomba tumpeng antar kelas. Berarti kita sudah memanfaatkan aset dalam sosial. Nah, aset fisik. Aset fisik kok ukurannya banyak sekali. Ada gedung sekolah, perpustakaan, UKS sekolah, musola. Itu sudah biasa. Karena memang ada di dalam. Tetapi yang tidak kita manfaatkan, belum kita manfaatkan adalah gedung gelanggang olahraga. Padahal di Ciracas ada. Kita beberapa orang, belum tentu semua guru yang ada di sini pernah ke situ. Belum tentu guru sini pernah ke GOR. Atau anak kita yang 300 itu pernah ada yang ke GOR. Belum tentu. Padahal dekat dari kita, padahal kita bisa ajak bareng-bareng yuk. Atau satu kelas mungkin kelas 3 tahun kita ketemuan di sana. Cukup melihat, oh ini bentuknya GOR, bukan hanya di tayangan video. Pasar. Nah, pasar ini saya melaksanakan aset fisik ini dengan meminta siswa datang main ke pasar untuk membeli sesuatu.
namanya pasar. Atau kita tanyakan, ketika kita pernah datang langsung sama diceritain, kita akan lebih mengingat ketika kita datang langsung. Begitu juga anak. Diceritain aja kasarnya ya 50%. Tetapi kalau kita datang langsung, mereka lihat langsung, itu 100%. Paling enggak 80% masih nyangkut di ingatan mereka. Karena masa anak-anak masih ingat. Kolam renang, pusat perbelanjaan, terminal kampung rambutan, gedung puskesmas, itu sebenarnya adalah hal-hal yang di sekitar kita tapi belum kita manfaatkan secara maksimal. Mungkin kemarin ada COVID, jadi mungkin berbahaya. Tapi sekarang ini naik lagi, kemarin sempat agak longgar. Ternyata di Ciracas ketika diteliti, kita punya sesuatu yang menarik, yaitu gedung Taman Wiladetika itu masuk dalam kecamatan Ciracas. Itu terkenal di tempat lain, di kita nggak gaung. Di wilayah lain Wiladetika itu terkenal, oh di Ciracas Wiladetika yang di dalamnya ada semua, ada kolam renang, ada taman bermain, ada taman yang luas, ada tempat kemah. Nah ini yang perlu kita manfaatkan. Bolehlah sekali-sekali aktivitas juga yang dekat dan yang murah sebenarnya. Terkenal di kecamatan lain, terkenal di Jakarta lain, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Pas dibahas, saya sendiri, oh iya, ternyata kita sendiri yang belum mengangkat sesuatu yang terkenal di tempat lain. Oke, aset lingkungan di Jakarta, lingkungan di sini kaitannya sama lingkungan hidup ya Bapak Ibu. Ada Taman Bunga Wiladetika, ada RPK, ruang publik ramah anak. RPK juga anak-anak, alhamdulillah insya Allah sering ya Bapak Guru olahraganya sering mengajak ke RPK, itu alhamdulillah berarti sudah memanfaatkan aset lingkungan dengan baik. Kita keren banget. Jadi setiap olahraga, pernah saya lihat tiba aja kemana nak, diajak ke RPK. Berarti guru-guru kita sudah mulai memanfaatkan aset. Ada bumi perkemahan Cibubur, ada Taman Mini Indonesia Indah yang mungkin insya Allah sebentar lagi jadi. Jika jadi dan anak-anak hebat kelas 6 belum lulus, insya Allah saya sudah jadi sama mereka untuk yuk ketemuan di sana, ketemu di sana untuk lihat Indonesia Mini. Kemudian, kita ternyata pernah memanfaatkan aset lingkungan. Pada kapan? Saat aktivitas ke Taman Marga. Kita langsung jauh loncat ke selatan. Tapi itu adalah pemanfaatan yang maksimal. Anak-anak tahu sendiri, ternyata dari kelas 1 dan kelas 2 kemarin, ada yang belum pernah ke Marga Satwa sama sekali. Itu sesuatu yang hebat. Kita sudah membuat mereka memanfaatkan aset. Ternyata lingkungan kita juga nggak harus jauh-jauh ke luar kota, nggak jauh-jauh ke luar negeri, yang dekat kita aja bisa kita manfaatkan. Oke, nah ini aset finansial. Pada awalnya saya bingung aset finansial berkaitan dengan keuangan. Ternyata aset finansial kita banyak. Penggunaan dana pemerintah untuk sekolah itu memang dikhususkan. Tapi bukan hanya itu aja. Ternyata kita punya koperasi sekolah yang nantinya bisa membantu finansial sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran. Dan nomor 1 adalah kerjasama dengan orang tua. Selalu saja kita akan melibatkan orang tua murid untuk pembelajaran. Keenam adalah aset politik. Wah, aset politik. Sekolah itu nggak boleh ada kaitannya sama politik atau hubungannya. Bapak Ibu, program tentang Dokcil hari ini adalah salah satu aset politik. Aset politiknya di mana, Bu Rani? Puskesmas membutuhkan kita sekolah untuk program beliau, program puskesmas. Dan sekolah juga membutuhkan puskesmas untuk program kita. Sekolah kita jadi ada Dokcilnya. Wah, ternyata kita sudah memaksimalkan aset politik ini. Hubungan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Sama seperti pajak kemarin. Pajak membutuhkan suatu sekolah untuk kepentingan mereka. Nah, kita juga berkepentingan bisa memanggil narasumber dari luar. Nah, ini disebut aset politik. Hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Kita butuh, mereka butuh.
akan bisa diterapkan itu sampai kapanpun. Karena kita membutuhkan aset politik ini. Nomor satu adalah menjaga hubungan baik dengan pihak luar. Saat kita nggak semua sekolah bisa ada doktrinnya, nggak semua sekolah bisa didatangi. Nah, ini kaitannya sama. Yang terakhir adalah aset agama dan budaya. Nah, kegiatan mengundang tokoh agama untuk mengisi acara keagamaan sekolah. Siswa yang melaksanakan kegiatan lomba tari daerah pada dinas pariwisata dan budaya itu termasuk aset agama dan budaya. Nah, kita ngikut lomba tarian daerah di suatu tempat. Contohnya yang kemarin dinas pariwisata. Kemudian seperti kemarin Maulid Nabi kita memanggil dari pihak luar. Juga saling menguntungkan. Tadi ada kaitannya sama politik. Tapi juga kita bisa mengundang tokoh agama untuk mengisi keagamaan sekolah adalah salah satu aset agama dan budaya. Nah, kesimpulannya berdasarkan identifikasi aset daerah wilayah, banyak modal aset daerah yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada di sekolah, baik kegiatan siswa maupun sekolah. Bapak Ibu, yuk jangan terkurung aja kita di dalam kelas. Banyak kok pembelajaran yang bisa kita gunakan. Nggak harus jauh-jauh ke RT Prabu, susah. Anak kecil-kecil. Kita punya taman sekolah yang kita bisa puterin. Itu banyak. Kita punya perpustakaan yang bisa kita lihat. Kita punya UKS yang bisa kita intip. Mereka juga, oh iya, pembelajaran jadi menyenangkan menurut mereka. Jadi apa yang kita tuju banyak tercapainya daripada tidak. Karena daya ingat anak-anak sedang bagus-bagusnya. Tapi seringkali kita terkungkung di dalam kelas. Kelas memang rumah kedua untuk kenyamanan. Tapi untuk daya ingat mereka hanya lihat video. Tapi ketika mereka, oh nih bunga ini, oh ini daun ini. Pembelajaran tentang daun tuh ada dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau nggak salah. Kenapa kita nggak datang langsung ke tamannya tanpa memetik daun-daun itu? Kenapa kita nggak lihat langsung? Yuk kita bersama-sama memanfaatkan aset yang ada di sini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya tadi juga. Terima kasih Bu Rani atas pemaparannya yang luar biasa. Ternyata sekolah kita ya sudah sebagian besar memanfaatkan aset. Tepuk tangan dong. Pemaparan Bu Rani aset itu banyak. Ya, karena waktu sudah menunjukkan 3. Saya di sini sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat beserta teknik di sini. Ditunggu bentuk tular selanjutnya. Ya. Tunggu untuk bentuk selanjutnya dari pribadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.